Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina bihikmatika wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin fala yasihu i'tikafu kafirin wa maznunin wa haidin wa nufasa'a wa junubin wa lawir tada al mu'takifu aw sakaro batola i'tikafuhu wa yakhruju al mu'takifu minal i'tikafi al manzuri illa lihajati insani min baulin wa qaidin wa ma fi mahnahuma ka ghusli janabatin lau udrin min haidin aw nifasin fatakhruju al mar'atu minal masjidi li ajlihima aw udrin min maradin la yumkinu al maqamu ma'ahu bil masjidi bi ankana yahtaju li firashin wa qadirin wa qaimibin aw yahnafu tahwisa masjidi kasihalin wa qirorin baulin wa kharaja fi qaulil musannifi la yumkinu al maradu al khafifu kahuma khafifatin fala yajuzu al khuruzu minal masjidi bi sababihi wa yabtulu al i'tikafu bil waqti muhtaron zakiron li i'tikafi aliman bin tahrimi wa amma mubasyaratu al mu'takifi bi syahwatin fatubtilu i'tikafu in anzala wa ila fala. Ya, kemarin kita melanjutkan pembahasan tentang i'tikaf. Jadi i'tikaf hukumnya sunnah, tapi bagi yang nazar menjadi wajib. Apa juga kalau nazar jadi wajib? Makanya kita tidak boleh nazar kalau sekiranya tidak sanggup menjalankan, karena akibatnya hutang buat kita, beban buat kita. Maka ketika kita memang mau nazar, dipikirkan dulu supaya kita tidak jadi beban. Kalau sekiranya kita sanggup untuk mengamalkan, menjalankan, melaksanakan, silakan kita gunakan nazar. Tapi yang sekiranya nazar itu mengandung kebaikan, yang sekiranya nazar itu akan ditulis sebagai nilai ibadah, karena tidak boleh nazar terhadap maksiat, tidak boleh nazar kepada kejelekan. Nah, ketika orang nazar keburukan, kejelekan, itu justru ketika
dibatalkan dapat pahala, dapat pahala. Tapi kalau kita membatalkan nazar kebaikan dapat dosa karena bersifat wajib. Ya, seperti kemarin dicontohkan, orang sudah nazar kalau saya bisnisnya good, saya mau itikaf seminggu di masjid. Maka niat itikafnya fardu. Nawaitu an atakifa fi hadal masjid fardu lillahi ta'ala. Kalau tidak nazar sunnah. Nawaitu an atakifa fi hadal masjid sunatan lillahi ta'ala. Jadi hari Jumat kita datang ke masjid, sebelum sholat yang lain sholat dulu tahiyatul masjid. Usolli sunatan tahiyatul masjid rakaataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Di hatinya niat, sejak aku sholat tahiyat masjid 2 rakaat karena Allah. Beres salam baru niat inti. Duduknya begini sila. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an atakifa. Pelan aja, jangan kenceng-kenceng. Jawab sama orang-orang di masjid dulu semua. Nawaitu. Ya, biasa. Yang penting kedengaran kuping sendiri. Ya, itu itikaf. Nah, ketika kita sudah itikaf, kita wiridah. Kita boleh baca zikir, boleh baca sholawat, boleh baca tasbih, boleh baca tahmid, tahlil dan sebagainya. Ya, jadi sampai nunggu waktu datang, sampai datang waktu zuhur atau waktu Jumat. Ya, nah maka oleh karena itu ini kita akan lanjut pala yasihu i'tikafu kafirin. Ya, jadi orang-orang yang tidak ada kaitan dengan itikaf dan tidak punya kewajiban, maka tidak ada anjuran, baik itu ibadah yang makruh ataupun yang wajib. Maka tidak sah itikafnya orang kafir, karena syaratnya itikaf harus Islam. Jadi orang kafir tidak sah itikaf. Siapa lagi yang tidak sah itikaf? Wa maznunin, orang gila. Orang gila apa memang itikaf? Enggak. Seandainya dia itikaf tidak sah. Ya. Kalau yang gila itikaf, bagaimana dengan yang normal? Yang normal aja tidak itikaf, apalagi orang gila. Orang gila. Artinya orang yang normal aja banyak yang tidak sholat Jumat, apalagi orang gila. Orang gila. Kalau orang gila mah sudah jelas tidak kewajiban ibadah. Sholat Jumat tidak wajib, puasa tidak wajib, 5 waktu tidak wajib, bahkan ngaji tidak wajib bagi orang gila. Maka kembali kepada diri kita, tanya dalam diri kita, gila tidak gua? Tapi gua ini enggak ngaji, gua enggak suka sholat, gua gila ini. Nah, tanya siapa yang gila? Kenapa? Karena hanya orang gila yang tidak berkewajiban ibadah. Maka siapa saja yang tidak beribadah berarti dia adalah orang gila. Itu menurut hukum. Ya, jadi hukum menyatakan seperti itu. Karena hanya orang gila yang tidak mau melaksanakan ibadah sebab mereka tidak punya kewajiban. Tapi kalau kita merasa punya kewajiban, jalankan. Kewajiban itu harus digugurkan. Kalau tidak akan menjadi beban. Beban apa? Beban dosa. Di sini dosa, di sana dosa, di mana-mana orang berdosa. Sebaik-baik orang berdosa yang bertobat pada Tuhannya. Bisa? Ibu-ibu naik-naik baik. Benar-benar belum. Dengan Ustaz Nawi. Terus siapa lagi yang tidak sah itikaf? Wahaidin, wanita yang haid, mama haid, nongkrong di masjid. Maka wanita-wanita yang sedang palang merah tidak boleh ada di area masjid. Keluar, karena masjid tempat suci, sementara haid adalah kotor. Siapa lagi? Wanita nifas tidak sah. Nifas itu apa? Nifas
Nifas itu wanita yang sudah melahirkan, darahnya darah habis lahiran, namanya disebut darah nifas. Siapa lagi? Wajunubin, orang yang punya hadas jinabah, orang yang punya hadas junub tidak boleh itikaf di masjid sebelum dia mandi junub. Jika orang itikaf murtad atau mabok, maka batal itikafnya. Maka ini itikaf sama seperti sholat, tidak boleh ada sesuatu yang merusak terhadap itikaf. Tuh. Wala yakhrujul mu'taqifu minal itikafil manduri illa lihajatil insan. Kolam yang kedua, orang yang itikaf karena nazar tidak boleh keluar dari itikaf kecuali karena keperluan manusiawi. Apa sih keperluan manusiawi? Aya ngompol, pengen kan? Itu hajat manusia. Wih, masa kok boleh keluar masjid di lockdown, kan kayak kencing atau ngompol urusannya. Iya. Nah, kalau pengen kencing boleh karena itu hajat, kebutuhan, atau berak boleh keluar daripada ngising di masjid. Tuh. Walaupun dia sedang itikaf, kalau mau modal keluar, kalau mau kencing keluar. Setelah itu beres masuk lagi melanjutkan itikaf. Ini bagi orang yang punya nazar. Dan sejenisnya, misalnya mandi jinabah boleh keluar masjid dulu, tidak membatalkan itikaf karena ini bagian daripada hajat manusia. Begitu. Al-udrin min haidin al-nifasin fatakhuzul mar'atu minal masjidi li ajlihima, atau karena berhalangan seperti wanita itikaf tiba-tiba datang waktu maka keluar. Atau dia sedang itikaf terus datang darah nifas, maka keluar. Maka wanita boleh keluar dari masjid karena kedua hal antara haid dan nifas. Maka wanita harus tahu kepunyaan sendiri. Misalnya haid nifas harus tahu. Apa larangan bagi wanita yang haid harus tahu. Apa larangan wanita yang nifas harus tahu. Apa pekerjaan kita yang dilarang saat kita haid dan nifas harus tahu. Kalau tidak tahu, suami dosa. Kalau tidak tahu, suami kena siksa. Kenapa? Karena apa? Yang ada kewajiban dalam istri, tanggung jawab suami. Makanya anak-anak muda sebelum nikah kawin ngaji dulu. Ya, sebelum rumah tangga punya istri ngaji dulu supaya sudah bisa ngaji, bisa ngajar kepada anak istri. Minimal ngasih jampe mandi. List, ajaran memajikan jampe mandi. Siapa? Nanti kalau punya istri tanya, jangan digarap dulu, tanya dulu. Neng, udah bisa belum mandi? Bisa ah. Tes lah, tes. Ih, malu, jangan malu. Dites, coba bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu soma godi. Dono, cuma teh puasa. Bulan Ramadan itu mah. Ya, nawaitu muslal li rabbil hadasil janabati. Pardon lillahi. Harus diajari. Ya, suami nanya sama istri atau istri khawatir kepada suami, abah nggak bisa jampe mandi, bisa lah. Ya, coba dites. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a. Ngaco. Taman niat wudu. Maka jangan salah, karena itu wajib hukumnya. Jangan sampai punya anak, punya cucu mandi junub ge tacan bis. Waduh. Dosa kita dosa. Makanya kita belajar menuntut ilmu agama, karena bekal agama tembus untuk bekal akhir. Kalau nyari duit mulu untuk dunia gak ada habisnya, apalagi di musim corona. Ya, duit nabea pakai beli masker. Apalagi sekarang nih lagi ribut demo di mana-mana. Ya, karena ada masalah UU Cipta Kerja. Ini di mana-mana banyak corona. Ongkoh cenah ke musim pandemi, ongkoh ngayakeun UUD segala macam.
Ya, pemerintah kumaha banyak korban, susah ditambah susah. Ya, sudah pusing ditambah pusing. Akhirnya pusing KBA, masyarakat pusing, pejabat pusing, presiden pusing, kabeh stres kabeh. Tuh, iya. Kenapa? Karena itu stresnya dibuat-buat. Salah sendiri, posisi lagi begini, bikin aturan. Rakyat lagi susah, ditambah susah. Biasanya orang kalau susah nekat, tidak pernah takut virus, apalagi takut mati. Akhirnya orang berpikir, lah nanti mati sekarang mati, biarin aja. Masa bodoh, kata setan, hajar. Gitu. Ya. Nah, maka oleh karena itu kita harus tetap sehatkan akal, sehatkan pikiran. Jangan gila semuanya. Sebab tadi sudah dibahas, orang gila jangankan sholat, iktikaf aja batal. Tuh. Al-mudrim min marodin, atau orang karena berhalangan. Kenapa berhalangan? Misalnya sakit yang tidak memungkinkan dia berdiam di masjid. Wah, nggak mungkin lah saya sakit nih, nggak mungkin saya iktikaf terus di masjid. Maka dia boleh keluar meninggalkan masjid. Misalkan karena sakit itu dia memerlukan dokter, harus keluar dari masjid. Mau kemana? Mau ke dokter. Mau kemana? Misalnya mau cari obat, gitu. Ya. Atau pembantu, atau tinggal, atau khawatir mengotori masjid. Misalnya sakit diare, wah kalau saya bertahan di masjid mecet urusannya. Nah, maka dia harus keluar dari masjid. Maksudnya dicerita orang yang dalam keadaan nazar iktikaf. Jadi yang tidak boleh kalau tidak ada halangan. Kalau sekali sakit, nifas, kalau perempuan pengen kencing, pengen berak, maka harus keluar dari masjid. Gitu. Kalau tidak boleh. Karena nazar hukumnya wajib. Wa kharaja bi qaulil musannif la yumkinu ilah. Perkataan musannif, ulama yang mengarang kitab fikih, tidak memungkinkan berdiam itu mengecualikan sakit yang ringan. Lah batuk doang sedikit, itu doang batuknya sekali. Itu doang. Nah, itu mah sakit itu mah. Itu mah kalau boleh keluar, pertahankan. Atau karena sedikit pilek, atau karena sedikit pusing, masih bisa bertahan. Selama itu dianggap ringan sakitnya, maka tidak boleh keluar, harus dilanjutkan iktikaf. Misalnya demam biasa, maka dia tidak boleh keluar dari masjid. Tuh, awas. Makanya iktikaf jangan dibuat-buat nazar kalau nanti tidak mampu melaksanakan. Tapi kalau kita memang mengiktikaf kan sunnah, kapan saja, di mana saja sempatnya kita. Wa yabtulul i'tikafu bil waqi. Nah, ada lagi. I'tikaf batal karena bersenggama. Aya wae. Beriktikaf senggama. Dengan sengaja dan ingat kalau sedang i'tikaf maka batal i'tikaf. Serta tahu bahwa hal itu dilarang. Adapun bersentuhan kulit, bersentuhan kulit dengan disertai syahwat, jika keluar sperma maka batal iktikafnya. Jika tidak keluar sperma maka tidak batal iktikafnya. Jadi kalau tidak bersentuhan hanya bermesraan, tergantung keluar nggak spermanya. Kalau keluar batal iktikaf, kalau tidak keluar maka tidak membatalkan terhadap iktikaf. Tapi ingat saudara-saudara, iktikaf yang paling berharga dan yang paling dikukuhkan kesunahannya adalah pada saat 10 akhir malam bulan Ramadan. Apa yang dia cari? Lailatul luar biasa. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan. Tuh, 1000 bulan itu kalau dihitung tahun 83 tahun. Seolah-olah orang yang dapat Lailatul Qadar bagaikan ibadah 83 tahun meskipun umurnya belum sampai 83 tahun. Sekarang kalau ada orang umurnya udah mencapai 80, itu sudah banyak sekali bonusnya. Ya. Karena dihitung bonus dari mana? Dari 63. Umur
saat Nabi wafat usianya 63. Maka gampang hitungnya. Diangkat Nabi umur 25. Diangkat jadi Rasul 40. Dari 40 itu ditambah turun Al-Quran 23 tahun. Berarti 63. Dan 23 dibagi 2. 13 tahun di Mekah siarnya Nabi, 10 tahun di Madinah. Makanya Nabi lahir di kota Mekah, memberantas jahiliyah karena banyak yang menyembah patung puja, patung lata. Lalu hijrah ke Madinah, wafat Nabi di Madinah, di bumi Siti Aisyah, dimakamkan di Madinah. Madinatul Munawwarah, kota yang mengeluarkan cahaya. Jadi Nabi dimakamkan di Madinah yang sekarang disebut Raudhah, taman-taman surga. Pak Haji Nana yang ada kesana. Pokoknya yang sudah haji, yang umroh pasti ke jarak ke Madinah. Ya, apalagi kalau orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah pasti mereka akan ziarah. Kenapa? Karena kata Nabi, man zara qabri ba'da wafati fa'an nama zaroni bihayati. Siapa yang ziarah ke kuburanku setelah wafat aku sama dengan ziarah ketika aku masih hidup. Itu sama aja. Kita berkunjung kepada makam Nabi sama dengan silaturahmi ketika Nabi masih hidup. Dan yang kedua kata Nabi dalam hadisnya, siapa yang ziarah ke makamku setelah tiada aku, maka dia akan mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Makanya orang berbondong-bondong penjubel diatur 10 menit buka tutup buka, di lockdown lagi buka lagi, lockdown lagi buka lagi. Itu di Raudhah karena orang pengen lama-lama di Raudhah yang luar biasa nyaman dan sejuk ketika kita ada di ruangan karpet Raudhah. Itu luar biasa. Pokoknya makan ayat kamu di itu pokok apa majikan. Karena bebene pokok lah, udah naonan bebene. Begitu datang ke bandara inget deh. Begitu sampai di Raudhah tidak ada masalah, meskipun di luar sana banyak masalah, tapi aneh ketika datang ke Raudhah, kangen gitu. Tidak mikir lagi urusan dunia, tapi di luar Raudhah pusing. Ya, makanya ketika ada di Raudhah itu orang luar biasa kayak hipnotis. Jiwa ini tenang, tidak ada pusing, tidak tertarik dengan urusan dunia. Yang ada ingat dosa, yang ada ingat Nabi, cinta Nabi, dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya muter lagi. Ketika udah keluar, pengen lagi muter lagi ke belakang Ilu Amri. Nggak habis-habis. Udah keluar 10 menit, muter lagi dari belakang, ikut lagi. Untung mukanya nggak diceriin sama Asgar. Kalau saya Asgar, kita mau tadi. Gitu. Ya. Nah, maka oleh karena itu ini adalah bukti kecintaan. Karena niat ibadah bukan niat jalan-jalan, bukan niat refreshing. Umroh, haji jangan niat pelesiran, piknik. Kalau niat piknik sekali kemana? Ke laut, ke pelabuhan Ratu kali itu. Makanya ini ada obat yang paling mujarab. Siapa yang tidak ingin corona, maka kata satu dokter, corona akan hilang kalau kita berenang di laut. Berenang di laut sekalian jejeronan legit. Bukan cuma corona aja yang hilang, orangnya juga hilang. Ya. Makanya corona pakai kasih tolong. Hari karena Allah kesini jelma. Padahal virus diciptakan oleh Allah. Manusia diciptakan oleh Allah. Ibu bapak yang ditugaskan mencabut nyawa siapa? Ayo.
Jibril membawakan wahyu, Mikail menurunkan hujan, Israfil meniup sangkakala, Israil mencabut nyawa, Munkar Nakir yang bertanya kepada mayat di alam kubur, Roki Atik menulis amal baik dan amal buruk. Ibu, siapa yang mencabut nyawa? Pelan-pelan amat ngejauh berbeda, saya bang. Yang mencabut nyawa adalah malaikat Israel. Tapi kenapa dokter mengatakan corona? Ayo, dokter di rumah sakit mengatakan yang mati COVID, yang mati corona. Belum pernah saya mendengar dokter ngomong mati karena dicabut Israel. Tolong mungkin. Ya inilah karena orang udah pada geblek stres. Padahal yang punya hak dan wewenang menyudahi umur apapun makhluk, yang mencabut nyawa adalah bukan penyakit. Penyakit hanya sebab menjadi sakit, tapi mati adalah karena perintah Allah terhadap malaikat Israel. Israel, makanya kata Israel, habok udah covid, air modern siang disangka. Gitu. Ya, nah maka oleh karena itu kita jangan takut dengan sesuatu yang tidak jelas. Ini buatan, ini akal-akalan. Nah sehingga ketika orang ditutup semua pakai masker dengan harapan agar tidak kena virus, bisa saja ditutup bibirnya, ditutup hidungnya lewat jeli. Bisa banget. Tuh. Tapi kalau Allah tidak berkehendak, meskipun tidak pakai masker, insya Allah sehat. Kenapa? Kita harus yakin innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi kita mah terhadap Allah yang maha penentu, terhadap Allah yang maha qadar, maka serahkan qadar dan qadar kepada Allah. Yang penting kita yang harus ditakuti adalah Allah, karena dalam Al-Quran ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi harus benar-benar takwa kepada Allah, jangan takut kepada selain Allah. Jangan gara-gara corona ngaji enggak, sholat enggak. Jangan gara-gara virus. Jadi kadang-kadang sekarang di rumah balaloba masker dipakai, pakai rok sakit hujan. Bener gak? Iya, masker ditutup pakai rok, paha, sajengkal deh ke stasiun. Mending kamu tengah menolak, nyampe dok sampai batok. Itu, ya. Maka oleh karena itu Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah, insyaallah kita akan lanjutkan dengan nasoil ibad pada malam Jumat yang akan datang. Mudah-mudahan apa-apa yang menjadi kajian kita selalu memberi manfaat maslahat bagi dunia dan akhirat. Semoga tetap diberikan sehat dan semangat. Dan Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.